Guys, ini ada salah satu akun yang menyebarkan fitnah tentang keluarga Bunda Sarwenda. Nah, di sini dia memberikan narasi seperti ini. Thalia itu anaknya Paulus Pinontoan Tirajoh dan Sarwenda. Paulus Pinontoan Tirajoh, nama artisnya Ricky, rencananya akan memainkan beberapa karakter dalam sinetron di tahun 2014. Namun karena beberapa orang telah mencurigai hubungannya dengan Sarwenda dan akhirnya Paulus Pinontoan Tirajoh pulang ke Manado. Tapi Sarwenda tetap cinta mati kepada Paulus Pinontoan Tirajoh. Ini orang yang tidak bertanggung jawab dan saya berharap semoga pelakunya ini dicari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia harus bisa membuktikan bahwa Cici Thalia adalah anak dari Bapak Paulus ini. Kemudian ada postingan kedua. Sarwenda cinta mati sama Paulus Pinontoan Tirajoh. Nama artisnya Ricky pernah berhubungan dengan Sarwenda di tahun 2014. Jadi Thalia bukan anak Ruben Onsu. Di situ dengan jelas dikatakan, ada statement, bukan lagi pertanyaan, tapi pernyataan bahwa Thalia bukan anaknya Pak Ruben Onsu. Kemudian di postingan ketiga, Sarwenda cinta mati sama Paulus tahun 2014. Mereka bertemu di suatu tempat dan menjalin hubungan sehingga mendapatkan Thalia. Paulus Pinontoan Tirajoh juga sering berlatih taekwondo, wushu, dan jutsu di beberapa tempat temannya serta bernyanyi di kafe. Thalia adalah buah hati Paulus Pinontoan Tirajoh. Nama artisnya Ricky. Padahal Thalia itu Ruben Onsu versi cewek. Kok bisa-bisanya zaman sekarang ya ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang keluarga Bunsar dan juga ayah Ruben Onsu tiba-tiba membuat narasi seperti ini. Ini narasi sangat menyesatkan. Patut dituntut gak nih orang? Dianya malah nantang. Lu yang perlu dituntut. Jadi orang ini malah nantangin. Ya udah, laporkan saya. Saya akan buktikan kalau memang apa yang saya katakan itu benar. Masalah yang gak ada dicari-cari. Lu gak kenal Paulus Pinontoan Tirajoh. Nama artisnya Ricky, cuma Sarwendahnya kenal banget. Sarwenda aja kepincut dan pengen banget. Pernah mikir gak sih, hal gini tuh impactnya bukan cuma ke orang tuanya, tapi ke anaknya juga. Masih ingat kan dengan kasus pembulian kepada Tania, Thalia, kepada Bertrand, itu yang paling parah. Baik Ruben Onsu maupun Bunda Sarwenda harus membawa mereka ke psikolog untuk konsultasi. Dan setelah keadaan mereda, muncul lagi penggiringan opini seperti ini dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan hilangin ya akunnya. Baju orange menanti. Nggak menerima permintaan maaf ya. Kata Paulus Pinontoan, Sarwendahnya yang kegatelan. Itu katanya. Jadi orang ini nantang. Dan nggak takut kalau dilaporkan. Dan ingat pesan untuk Bunda Sarwenda, kalau orang ini ketangkap dan pakai baju orange, kemudian dia nangis-nangis memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, saran saya jangan dimaafkan karena bisa saja banyak orang yang percaya atas ucapan dia, yang percaya bahwa Thalia bukan anaknya Pak Ruben Onsu tapi anaknya orang lain. Itu kan kesannya negatif banget gitu loh. Karena kita tahu semua bahwa Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu itu adalah anak kandungnya, darah dagingnya Ruben Onsu. Narasi ini muncul di saat Sarwenda dekat dengan Gio. Berarti ada seseorang yang ingin merusak kedekatan Sargio. Itu sudah jelas banget. Tiba-tiba berita ini muncul di tengah saat-saat happy-nya Sargio. Jahat banget orang di balik akun ini. Saya menduga sih ada yang menyuruh orang ini untuk merusak kebahagiaan dari Bunda Sarwenda dan juga Pak Gio. Semoga cepat ketangkap Bunda Sarwenda, jangan dibiarkan, ini sudah keterlaluan. Kemudian direspon, Sarwenda nggak mungkin laporan karena dia yang sama Pak Paulus. Wenda itu dapetin Thalia pakai program EV Woy. Dia dikeluarin dari Seribel karena usia Wenda. Ruben juga tahu semuanya. Hamilnya Wenda juga pada tahu. Gue dari tadi scroll ke bawah
ngakak banget, segitu obsesnya Anda kepada Bunda Sarwenda. Setahu saya, setelah Wenda nikah dengan Ruben, dia mengalami keguguran beberapa kali, betul. Terus mereka ikuti program untuk dapat baby dan Wenda ganti nama menjadi Sarwenda. Emang lu tahu, Sarwenda bilang ke Paulus Pinontoah Tirajoh, "Paul, pulang aja dulu kamu supaya tidak ketahuan." Ini Ruben gak mau speak up ya, karena ini sudah menyangkut anak kandungnya. Ingat, kalau sudah menyangkut anak kandung, Ruben Onsu tidak akan tinggal diam. Pasti pemilik akun ini akan dicari kemanapun dia bersembunyi. Itu sudah pasti. Dan ini adalah cuplikan video pada saat teman-teman dekat sahabat dari Nainai. Mereka menghibur Nainai yang lagi dalam kesedihan. Karena mereka tahu setelah proses kremasi dari Yeye, Bunsar dan juga Aunty Wendy harus ke Korea untuk suatu pekerjaan. Dan mereka tahu posisi Nainai seperti apa. Belum berselang hari, tapi sudah ditinggalkan oleh Bunsar dan juga Aunty Wendy. Lihat, mereka kompak sekali untuk datang ke rumah Bunda Sarwenda. Kemudian mereka menghibur Nainai di situ. Tentu saja dukungan dari teman, penghiburan dari teman memberikan kekuatan tersendiri ya bagi Nainai. Apalagi ada ketiga cucu-cucunya di situ, yaitu Betran, Thalia dan Tania. Tentu saja ini sangat luar biasa untuk memulihkan kepedihan yang dirasakan oleh Nainai. Kemudian ini ada postingan dari salah satu teman Nainai yang memposting pada saat Nainai lagi sembayang 7 hari. Yeye cepat naik ke surga. Orang lagi berduka, tapi mereka ribut kayak lagi pesta. Dan tuan rumah sibuk untuk ngurusin mereka. Ya memang itu tradisi mereka. Emang dibuat seperti itu supaya Nainai lupa akan kesedihannya. Kalau dibiarkan sendiri, ya nangis-nangis terus. Sama seperti kemarin ketika Bunda Sarwenda menyiapkan makanan prasmanan untuk para pelayat. Masa dikritik katanya, kok kayak ada pesta? Kok kayak pesta pora? Orang meninggal kok pesta pora? Ingat, hargai tradisi kebudayaan orang lain. Jangan mendangkalkan pikiran kalian dengan cara memberikan kritikan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku mikirnya kemarin setelah jadi rumah ini akan tinggal sama Ruben, ternyata mereka cerai. Itu impian kita semua sebagai penggemar The Onsu Family ya. Sebenarnya sebelum netizen tahu, mereka memang sudah setahun gak serumah. Tapi belum pisah, sudah mulai renggang. Makanya Sarwenda langsung bikin rumah sendiri. Jadi orang tahu rumah mereka bersama. Padahal Wenda yang bangun semua. Karena mungkin sudah tahu akan bercerai. Jadi dia sudah siap dengan rumah sendiri. Ini perlu diralat. Jadi mereka ini 50-50 ya. Antara Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda untuk pembangunan rumah ini. Biar kalian paham juga dan tidak menggiring opini yang menyesatkan. Dan kenapa Ruben Onsu meminta Bunda Sarwenda untuk tinggal dan memiliki rumah itu? Karena pertimbangan ketiga anak-anak mereka, yaitu Betran, Thalia, dan Tania. Yang mana kelak nanti rumah itu akan diwariskan kepada mereka ini.